ulama itu nggak boleh masuk ke dalam ranah politik, haram hukumnya. Lah kata siapa haram? Dulu Rasulullah itu juga berpolitik loh. Jangan salah, Rasulullah itu juga berpolitik, bukan cuma sebagai nabi saja, tapi juga mengatur pemerintahan pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Kembali lagi bersama Gembel Sarungan Official. Apakah salah ketika ulama santri itu masuk ke ranah politik? Apakah salah jika mereka itu menjadi pemimpin di dalam politik? Ya, kita tengok dulu itu kisahnya negara Thailand dan negara Indonesia. Jadi kedua negara tersebut itu sama-sama kemasukan agama Islam itu secara bersamaan. Kalaupun tidak bareng, itu cuma selisih waktu yang sangat sebentar. Ya, mereka keduanya itu sama-sama kemasukan ulama. Bedanya ulama yang masuk di negara Indonesia itu mereka tidak anti dengan pemerintah. Ya, jadi mereka itu mendekati dengan umaro atau mendekati dengan para pemerintahnya, dan mereka juga ikut berpolitik. Mereka ikut menyumbang pikiran mereka. Dan karena kalau ulama itu kok cuma ulama, tidak masuk ke ranah politik, mereka itu tidak bisa membantai tentang permaksiatan, terus keburukan-keburukan yang terjadi. Ya, secara keseluruhan itu nggak bisa tanpa melalui perantara umaro. Ya, sedangkan umaro itu kalau tanpa ulama itu kalau masuk kepemimpinan ngurus politik itu ya nanti bisa ngawur ya kalau tidak pakai unsur-unsur agama Islam seperti itu. Ya, kita tengok di negara Thailand itu, juga sama-sama kemasukan agama Muslim. Sedangkan ya ulama yang masuk ke dalam negara tersebut itu rata-rata itu orang-orangnya itu sufi, ya, orangnya sufi. Kalian tahu sufi ya, yang dimana sufi itu ibarat secara bahasa kasarnya itu mereka itu cuma mengurus dirinya dan orang-orang di sekelilingnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tanpa tidak begitu mementingkan tentang dunia perpolitikan. Ya, mereka itu juga tidak anti dengan politik, tapi mereka ibarat kata itu tidak terlalu mendekat dengan dunia perpolitikan. Dan akhirnya kalian bisa lihat sendiri kan, di Indonesia itu mayoritas orang-orangnya penduduknya itu beragama Muslim. Sedangkan di Thailand, nah kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa survei sendirilah pokoknya. Nah, itu bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya peran para ulama, peran para santri masuk dalam ranah politik itu sangatlah penting. Andai saja politik itu tidak dimasuki oleh para orang-orang yang beragama Muslim, tidak diduduki oleh para ulama, tidak diduduki oleh para santri, nantinya yang buat keputusan-keputusan itu lama-lama ya jadi nyeleneh ya. Keputusan-keputusan yang dimana keputusannya itu nyeleneh dan harus diikuti oleh semua rakyatnya, entah itu santri, non santri, kalangan bawah, kalangan kelas atas, kalangan kelas atas, bawah, itu semua kena dampaknya semua. Nah, makanya itu ulama itu nggak bisa mempengaruhi seseorang secara gitu ya, nggak bisa. Dan politik itu juga tidak bisa maju dengan gitu juga nggak bisa. Maksudnya gimana? Yaitu seumpama itu ada tempat pelacuran itu ulama itu nggak bisa menutup secara total, nggak bisa. Dan mereka membutuhkan SK dari umaro, SK dari pemerintahan supaya tempat pelacuran tersebut bisa ditutup, dan itu melalui ulama juga. Makanya ya, kita nggak boleh menyalahkan antar orang yang pro dengan berpolitik dan orang yang anti dengan politik. Ya, kita lihat orang yang anti dengan politik, mereka itu cenderung lebih hati-hati supaya hidupnya itu tidak makan duit-duit yang riba, makan duit-duit yang haram dan sebagainya, dan tidak menindas rakyat atau apalah itu. Pokoknya mereka punya alasan masing-masing. Sedangkan orang yang pro dengan pemerintah, ini di sini saya membahas tentang ulama yang soleh ya, membahas ulama santri yang soleh.
yang mereka benar-benar soleh, bukan orang-orang yang su ya, bukan ulama su, karena ulama su itu bahaya, omongnya di depan baik, di belakang ternyata bermata ular seperti itu. Makanya sangat penting ulama itu dekat dengan umara. Nah, kalian tahu sendiri kan, dulu Wali Songo itu masuk ke negara Indonesia, itu mereka juga tidak anti dengan pemerintah, mereka juga masuk ke dalam ranah politik, dan akhirnya menjadikan Islam itu semakin berjaya, semakin berkembang, sampai ada Kesultanan Islam dulu di Indonesia kan, yaitu karena merupakan aksi-aksi mereka, aksi dalam berbuat baik, aksi supaya nantinya itu Islam bisa tersebar dengan luas. Itu tak lain, itu juga mereka itu mendekati dengan ranah politik. Kalian tahu itu dinasti Utsmani ya, dinasti Utsmani itu merupakan dinasti yang menganut madhabnya Imam Hanafi. Karena madhab Hanafi itu menjadi luas ya, menjadi madhab yang terbesar di dunia, madhab nomor 1 di dunia, paling banyak pengikutnya karena di situ ada yang membawa, yaitu dinasti Utsmani, dan sama dinasti Utsmani tersebut hukum dalam madhabnya Imam Hanafi itu dimasukkan ke dalam kepolitikannya, kepemimpinannya, dan akhirnya menjadikan banyak sekali orang yang masuk ke dalam madhab Hanafi. Lah itu kan lagi-lagi karena pemimpinnya itu, umaroknya itu dekat dengan para ulama yang bermadhab Hanafi, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menutup mata bahwasanya ulama itu yang penting ngajar di rumah, di pondok, di rumah-rumah, di desa-desa aja, ngajar tentang keislaman aja, nggak usah urusan dengan politik, biarkan politik yang urusan mereka saja. Di sini saya tidak mengatakan bahwasanya selain santri, selain ulama itu merupakan pemimpin-pemimpin yang buruk, itu enggak ya. Tetapi yang namanya dunia perpolitikan itu kan namanya kan dunia-dunia yang gimana ya pokoknya ibarat kata itu dilihat seperti penjahat yang berkelas atas seperti yang nggak bisa ditangkap, pokoknya kelihatannya seperti itu. Makanya sangat penting jika orang-orang yang soleh itu masuk ke dalam ranah politik supaya menjalankan kepemimpinan dengan lebih baik lagi. Ya, mereka itu berjuangnya karena itu loh, ulama itu berjuangnya itu nggak masing-masing. Kita nggak bisa menyalahkan antara ulama sana dan ulama sini. Kita nggak bisa menyamakan dan kita nggak bisa mereka itu punya pandangan yang berbeda-beda. Makanya itu bagi saya sudah sunatullah, sudah takdirnya Allah bahwasanya ulama itu ada yang masuk dunia perpolitikan, ada yang masuk di santri-santri, pesantren-pesantren, mereka mengajarkan kepada santri-santrinya saja. Mereka tidak membahas tentang dunia perpolitikan, mereka malah bahkan ada yang anti dengan politik karena menganggap politik yang zaman sekarang itu sudah tidak bersih lagi, tidak murni lagi. Ya pokoknya itu beda-beda. Ada yang anti politik, ada yang pro dengan politik, seperti itu. Bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beragama muslim atau siapa saja yang melihat tentang video ini supaya kita bisa bertafakur bahwasanya Allah itu menciptakan apapun dunia ini tidak sia-sia. Kalau dulu seumpama itu dulu para ulamanya itu tidak mendekati para umarok, tidak mendekati dengan dunia perpolitikan, maka mungkin sampai sekarang itu entahlah, wallahu alam, mungkin nasibnya bisa sama seperti Thailand, seperti itu, karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar hanya memfokuskan diri kepada Allah, tidak terlalu memikirkan dengan dunia perpolitikan. Kalian tahu nggak itu dalam bab fikih itu awal-awal itu membahas tentang toharoh, sesuci, lalu membahas tentang sholat, zakat, haji, terus jual beli, terus tentang hukum-hukum had. Lah di atas tambah atas itu mulai membahas tentang dunia perpolitikan, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita buta mata bahwasanya pemerintah ulama itu nggak boleh masuk ke dalam ranah politik, haram hukumnya. Lah kata siapa haram? Dulu Rasulullah itu juga berpolitik loh. Jangan salah, Rasulullah itu juga berpolitik, bukan cuma sebagai nabi saja, tapi juga mengatur pemerintahan pada masa itu. Ya, kalau tidak memerintah di masa itu cuma membahas tentang agama Islam aja, dan yang ini harus dihukum mati dan sebagainya. Lah nanti gimana? Nanti kedepannya malah menjadi
Islam itu tidak bisa menyebar dengan rata, cuma hanya beberapa gelintir dan tidak bisa seluas ini ya. Pokoknya seperti itu dulu ya. Siapa itu namanya, Pak Soekarno itu presiden pertama itu. Beliau itu juga merupakan tokoh yang begitu dekat dengan Buya Hamka, terus dekat dengan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, dan pokoknya itulah mereka itu dekat dengan para ulama ya. Umarok dekat dengan para ulama ya, karena ya itu tadi sudah saya katakan bahwasanya ulama itu tidak bisa menutup suatu tempat kemaksiatan tanpa melalui dengan umarok. Umarok pun itu nggak bisa memutuskan suatu keputusan yang lebih bijak, lebih baik lagi tanpa melalui perantara para orang-orang yang ahli dalam supranatural seperti itu ya. Nah itulah pokoknya kita harus tidak boleh mengatakan bahwasanya haram bagi para ulama masuk ke dunia perpolitikan. Ya kalian kan tahu ada orang yang lebih condong ke dunia tasawuf, ada orang yang lebih condong dengan dunia fikih ya. Mereka itu beda ya. Orang yang ahli tasawuf itu ya seperti yang di Thailand itu. Yang orang yang ahli dalam lebih condong ke dalam ahli fikih itu ya orang-orang yang masuk dalam perpolitikan itu. Dan orang yang pokoknya kalau kita itu nggak orang yang condong kemana-mana, ya udahlah kita diam aja lah ya. Kita pokoknya mendukung apa yang lebih baik lagi untuk negara ini seperti itu. Semoga negara ini selalu selamat dalam hal apapun, tentang penjajahan apapun, penjajahan ekonomi, penjajahan fisik atau penjajahan apapun. Semoga kita selalu diselamatkan dalam pokoknya fitnah-fitnah dari zaman akhir ini ya. Kalian tahu nggak itu orang yang menjadi salah satu orang yang di alam mahsyar nanti tidak merasakan panas. Nah di saat itu matahari itu cuma jarak 1 jengkal dari kepala kita. Di situ salah satu orang yang tidak kepanasan di situ hanyalah satu orang yang menjadi pemimpin yang adil ya. Orang menjadi pemimpin yang adil itu bukan cuma dari golongan ulama, bukan cuma dari golongan santri aja, tapi siapa saja yang menjadi pemimpin yang adil itu nantinya di alam mahsyar nanti tidak merasakan panas ya. Di saat orang-orang pada sampai ngelangi berenang di lautan darah keringat, di situ dia santai saja ya. Makanya ya kalau ulama masuk ke jenjang perpolitikan, mereka juga digolongkan sebagai orang yang sebagai umarok, karena mereka dekat dengan umarok yang berusaha demi rakyatnya lebih baik lagi seperti itu. Contohnya dulu Saddam Hussein, kalian tahu kan Saddam Hussein, pemimpin negara yang dimana beliau itu sampai meninggal ya, akhirnya difitnah atau diapakan itu. Pokoknya jangan sampai karena satu kesalahan langsung menganggap oh dia itu salah karena sudah berani-berani masuk ke ranah politik ya. Mau para ulama itu juga merupakan manusia biasa yang mahalul khata' wa nisyan juga, tempatnya keluputan dan kelupaan juga ya. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwasanya mereka juga punya kesalahan, tetapi ya kadang-kadang itu masalah sedikit dibesar-besarkan seperti itu, dan akhirnya menganggap dia itu semuanya itu buruk semua. Nggak boleh seperti itu. Saddam Hussein itu meninggal tetapi dirinya, mayatnya tidak busuk. Nah itu merupakan sebuah tanda yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam hal apapun, dalam keburukan dan dalam berpolitikan atau apapun itu. Semoga kita selalu dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.